Bahkan member itu ada beberapa chapter ya, Bandung, Cianjur, Jakarta, California. California ya. Oke. Nah itu satu pencapaian yang luar biasa. Ya. Dan di ulang tahun ini apa yang ingin disampaikan nih, Don? Pesan yang mau disampaikan nanti di acara ulang tahun yang ke-13 itu judulnya adalah Die Hard, Pak. Oke. How to survive lah. Kalau dalam bahasa Sundana mah hesepae. Di mana kita akan mengundang banyak seluruh Indonesia. Mungkin kita akan undang biker-biker seluruh Indonesia. Die Hard ini akan menjamu semua tamunya. Oke. Untuk bisa dikatakan merasakan euforia para biker. Oke, Bro and Sis, sebelum masuk ke segmen 3, saya ingin menyampaikan bahwa konten ini, Hey Bro MC ini didukung oleh Egunero, sebuah outfit t-shirt ya, yang punya tagline Excel Yourself. Artinya dengan bahan yang istimewa dari bahan bambu dan digunakan untuk sehari-hari atau daily wear. Nah, terima kasih Egunero. Oke, Don. Siap. Kita lanjut lagi ke segmen berikutnya. Nah, di sini tadi kita sedikit membahas opening soal almarhum Sinyo ya. Yeah. Jadi saya jadi agak sedikit terbayang-bayang lagi zaman dulu ketika saya bolak-balik dulu itu mendokumentasikan beliau. Mungkin ada satu hal yang jadi merimain kembali sosok beliau, apa yang dikenang oleh Don. Kalau saya kan nggak usah, pasti ini ya oleh Don. Mungkin yang dikenang bukan hanya oleh saya pribadi ya, untuk beberapa member yang pernah membangun motor custom di tempat beliau. Ada satu bahasa yang memang sekarang suka jadi perbicaraan. Anekdot lah, anekdot. Anggap kalau ada satu member yang masuk ke Sinyo untuk memperbaiki ataupun memang mau membangun, yang tidak terlupakan, yang terngiang-ngiang sampai hari ini, the last minute dia bicara pada saat kita butuh barang, dia bilang, "Aya, tapi hiji deui." Ya itu dengan logatnya ini logatnya ya, beliau, logat Madiun. Aya, tapi hiji deui. Kayak gitu Mas gitu. Itu mungkin bisa mengingatkan kembali ke teman-teman yang terutama yang mengenal ya. Betul. Terutama kalangan bikers di Bandung, Jogja, Jakarta, di Indonesia itu pasti akan selalu terngiang-ngiang omongan beliau gitu ya. Oke, nah itu yang mungkin dari sekian lama mengenal beliau, apa yang bisa menjadi satu pelajaran buat atau mungkin inspirasi para bikers lain terhadap sosok Sinyo ini? Kalau dari kacamata saya, Mas Sinyo ini adalah seorang seniman yang memang benar-benar natural ya. Jadi kita juga sebagai anggaplah keluarga dengan beliau, pada saat kita akan membangun motor itu, yang terbangunnya adalah persaudaraannya dulu, Bro Ririk. Yang terngiang-ngiang buat saya terhadap Mas Sinyo itu adalah keseriusan dia mewujudkan keinginan customernya lah kalau dalam bahasa bisnis, karena Mas Sinyo juga tidak hanya membangun motor untuk anak-anak Cosa Nostra, karena kalau di Cosa Nostra ini adalah bagian daripada member. Tapi kalau saya ngelihat setiap orang yang memang membangun di Mas Sinyo itu terpuaskan dengan apa
yang diinginkannya. Nah, pesan yang memang bisa kita ambil dari Mas Ijo itu, ya kadang-kadang kan gini Pak, kalau biker ada yang namanya biker manja juga ya. Ya, Mas Ijo mengajarkan pada saat riding, ya prepare segala sesuatunya, disiapkan segala sesuatunya, apalagi motor-motor custom kan, bukan motor-motor yang sifatnya serba nyaman. Nah, jadi memang pesan dari Mas Ijo pada saat di perjalanan, siapkan segala sesuatunya supaya di perjalanan itu kita mendapatkan kebahagiaan. Itu pesan dari beliau. Itu filosofi yang akhirnya nempel juga ke customer ya. Betul. Pemakai usernya user, ya. Dan Mas Sinyo sendiri itu kalau mungkin ditangkap dari penjelasan Don bahwa motor bukan hanya sekedar dia mewakili identitas si biker atau si usernya, tapi juga ada estetikanya, stylenya, terus dia tidak mengindahkan lagi soal fungsi ya, artinya ya kan, rideable ya kan, rideable. Jadi itu yang saya ingat mungkin dan diingat disampaikan juga oleh Don tadi kan, kayak gitu kan. Jadi kalau motor custom mungkin saya akan coba sampaikan ini benar atau tidaknya, saya juga tidak tahu. Tetapi memang yang saya alami kan custom ini adalah perwakilan daripada jiwa, ya kan. Nah, ada satu bahasa di teman-teman bahwa lupakan kenyamanan, yang penting gaya aja, gitu. Betul. Asal gas gaya, nyaman mah udah lupain aja. Ya itu yang terjadi Pak, makanya ada yang motor-motor yang namanya custom ekstrim tuh kayak begitu. Yang penting looknya oke, masalah kenyamanan udah lupain aja. Tapi kalau Sinyo bisa menyeimbangkan semuanya ya. Ya begitu. Ya kan, oke. Bro and Sis, menarik sekali ya. Nanti kalau Bro and Sis melihat Instagramnya Kosa Nostra, ada beberapa karya-karya beliau yang banyak yang muncul di timeline ya, di upload, dan itu menurut saya sebuah klub seperti halnya sebuah bangsa menghargai pahlawan. Betul. Jadi klub yang baik adalah klub yang juga menghargai pahlawannya, pendirinya. Kayak gitu. Seperti halnya Kosa Nostra terhadap seorang Sinyo Edan. Nah, oke. Ada mungkin yang saya pengen juga bahas soal momen dari ulang tahun yang ke-13 nih. Jadi Kosa Nostra setelah memasuki fase yang masih remaja ya, tapi identitas sudah terlihat. Bahkan member itu ada beberapa chapter ya, Bandung, Cianjur, Jakarta, California ya. Oke. Nah itu satu pencapaian yang luar biasa. Dan di ulang tahun ini apa yang ingin disampaikan nih Don? Artinya Don ini kan udah masuki tahun kedua atau ketiga ya? Masuk tahun ketiga. Ke tahun ketiga ya. Jadi ini adalah mungkin satu profil dari, maksudnya karya dari Don untuk mempersembahkan kepada klub itu sejauh mana persiapannya? Kalau persiapan untuk ulang tahun yang ke-13 ini kita sudah mulai estafet ya. Tapi pesan yang mau disampaikan nanti di acara ulang tahun yang ke-13 itu judulnya adalah Die Hard Pak. Die Hard itu jadi how to survive lah. Kalau dalam bahasa Sundana mah hesepae gitu dalam bahasa Sundanya. Jadi begitu memasuki fase saya sebagai Don, terjadi kan pandemi Om. Ya. Om dehnya bronya, lain omnya. Ya, itu yang pas tahun pertama ya? Tahun pertama, tahun kedua Pak. Oh tahun tahun pertama ya. Tahun pertama, tahun kedua itu kita masuk ke pandemi, makanya yang kita lakunya adalah tidak membangun satu acara besar, kita adalah riding. Lakukan riding. Nah, di tahun ketiga ini kita akan membuat satu acara besar, di mana kita akan mengundang banyak seluruh Indonesia. Mungkin kita akan undang biker-biker seluruh Indonesia. Die Hard ini akan menjamu semua tamunya untuk bisa dikatakan merasakan euforia para biker. Ya, di mana nanti
nanti mungkin bisa sama Bro Ririk dilihat nanti beberapa persiapan-persiapan yang sudah kita bangun nanti, yang sudah kita siapkan. Pesan dari acara di Die Hard itu adalah tetap bagaimana membangun silaturahmi kekeluargaan ini semakin lama bukan semakin merenggang, tapi semakin lama tetapi semakin solid. Oke. Ya banyak contoh lah Pak, Bro. Di mana satu klub itu begitu sudah lama, begitu sudah membesar, pecah. Yeah. Nah, yang mau kita bangun adalah Die Hard, Hesepae. Ya, mudah-mudahan dengan lambang dan pesan itu bahwa kekeluargaan antara seluruh member Cosa Nostra ini semakin terikat dengan satu euforia dan memang kita benar-benar pride terhadap klub yang kita cintai ini. Oke. Dan pastinya kan di momen itu bukan hanya selebrasi aja ya. Betul. Jadi bahwa tadi tagline Die Hard itu juga memotivasi sendiri klub internal dan menginspirasi ke eksternal ya, maksudnya ke teman-teman bikers lain ya. Oke. Nah, mungkin bisa dikasih bocoran bahwa tribute itu nantinya tribute to Sinyo Edan itu pasti akan menjadi puncak atau salah satu bagian dari ulang tahun itu ya? Ya, part of the new year lah. Okay. Ya, jadi itu maksudnya akan di acara ulang tahun itu akan ada satu bagian yang memang dimunculkan karya-karyanya Masinyo. Jadi semua motor-motor yang pernah dibangun oleh Masinyo kita akan kita akan showing di sana, kita akan sampaikan dan dengan begitu mudah-mudahan almarhum Masinyo juga berbahagia, amin. Karena saya yakin juga beliau tidak pernah mati, hanya pindah alam saja, gitu ya. Jadi dia akan melihat karya-karyanya dipang-pangkan, dia juga akan melihat bagaimana saudaranya ini menghargai beliau, begitu, Pak. Oke, mungkin ini akan menjadi satu spesial ya. Setelah tahun pertama, tahun kedua, Don menjadi ketua, justru ada tantangan tantangan yang jadi challenge ya buat memimpin klub ini justru di tahun ketiga nih. Tahun ketiga dan itu akan dilaksanakan pada bulan Agustus ya. Bulan Agustus di Bandung ya. Di Bandung, betul. Oke, Bro and Sis, menarik ya pembicaraan yang sebenarnya ini pembicaraan yang lebih ke kalau saya pribadi ini throwback lagi ke belakang. Betul, pasti. Melihat Cosa Nostra, kemudian ada beberapa fase juga saya nggak ngikut perkembangannya. Setelah kesininya sungguh excited ya. Artinya bahwa sebuah klub ternyata identitasnya tetap tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Bahkan member-membernya jadi banyak gitu ya, makin banyak. Tadi juga ada satu filosofi bahwa Die Hard itu bukan berarti sesuatu yang sarkasme ya, tapi bahwa ini adalah simbol dari loyalitas, kemudian komitmen ya, kayak gitu ya. Oke, Bro and Sis, kita akhirnya nih banyak juga pembicaraan yang tidak terduga ya, artinya ada beberapa yang memang kebanyakan kita bahas juga tentang internal dari klub Cosa Nostra. Dan kebetulan ini podcast ini kan ada satu konten khusus yang memang mengangkat motorcycle club, ya kan. Mungkin ini yang terakhir nih, Don, pesan ya, artinya pesan-pesan dari Don sendiri terhadap teman-teman bikers yang lain. Terutama pengguna mungkin motor gede, motor kecil ya kan, kayak gitu. Apa yang ingin disampaikan pesan dari Don? Ya mungkin bukan pesan mungkin ya, ini hanya sebagai sama-sama menyadarkan diri kita semua ya, bahwa kita adalah motor gede. Kalau menurut kacamata umum kan motor gede yang terkenal sedikit ekstrim, sedikit keras kayak gitu. Ya, beberapa tahun ke belakang kan kita sudah melihat beberapa kejadian-kejadian di mana bahwa
kita tetap harus saling menghargai kepada siapapun dimanapun, karena bahwa yang kita lakukan ini adalah berkendaraan, menggunakan motor, menggunakan fasilitas umum, di mana kita harus menghargai siapapun yang ada di sekitar kita. Beberapa minggu kemarin, beberapa tahun yang lalu sudah banyak kejadian-kejadian. Mungkin pesan dari saya, mari hobi ini kita jadikan benar-benar hanya sekedar hobi. Andai kata memang hobi ini bisa dikatakan menjadi benar-benar satu hobi yang memang membuat kita tidak bisa berhenti, mari kita nikmati hobi ini senikmat-nikmatnya. Jangan pernah menunjukkan keegoan kita dimanapun, tapi lebih baik kita nikmati yang kita miliki dan kita nikmati perjalanan yang memang akan kita tuju. Mungkin itu sih pesan dari saya sedikitnya ya. Bahagiakan istri pertama dan keduamu bersama SignGuard. Oke, Bro and Sis, Hey Bro MC ini didukung oleh sponsor kita. Yang satu lagi yaitu SignGuard, ya, Sign Your Life. Ini adalah produk perawatan kendaraan bermotor. Di sini ada Crystal Sign, kemudian ada Ultimate Dress Up, ya. Ada beberapa varian, karya anak bangsa, dan harganya terjangkau tapi berkualitas. Nah, ini ada spesial nih buat Don nih, Oke, dengan all varian ya. siap. Ini Oke, Don, ini terima kasih banget Don. sama-sama saya terima juga ini hadiahnya. Dan saya juga mungkin ingin memberikan hadiah juga Wah, buat Bro Rizky. Ya, Ini adalah karya Ush, Cosa Nostra keren. dengan ininya adalah Wow. Black and Gold. ush, Fuck the Factory. Ini karya dari And customized, anak Cosa ya. Nostra Oke. dengan ininya Black and Gold. Mungkin semoga bisa bermanfaat buat Mas Riri siap. dan bisa dipakai nanti buat Oke, sehari-hari amin, ya. amin. Terima kasih. Wah, Ya. ini satu kebanggaan buat saya nih. Nanti Iya, terima kasih. kayak gitu ya. Terima Buat kasih, Emma brother. Farm. Iya, sama-sama. Oke. Oke, Bro and Sis, selesai sudah podcast yang spesial banget nih hari Iya. ini, dan terutama ini saya sangat terkesan karena memang Terima kasih. bahwa Cosa Nostra ini bagi saya seperti halnya rumah Terima saya kasih. sendiri. Kayak gitu ya. Terima kasih. Oke, tetap stay tune di Hey Bro MC, konten pemotor Indonesia yang terkeren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.